sebaik-baiknya kaum muslimin. Yang bagaimana sifatnya? Dua perkara. Man ta'allamal Qur'an, dia sebagai murid. Ta'allamal Qur'an, mutlak sebagai murid. Baik belajar Al-Quran dari qiraah, dan belajar Al-Quran dari tafsir, dan belajar Al-Quran dari tajwid, dan bahkan belajar Al-Quran dari tasmi, dari tahsin Al-Quran, dan bahkan belajar Al-Quran yang terbata-bata masih alif ba'ta. Maka kata Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian. Maknanya tulabul ilm, sebaik-baiknya kalian. Tergantung dari ilmunya. Ada yang sudah hafal Al-Quran, maka belajar ilmu tafsir, ilmu qiraah. Ada yang baru membaca alif ba'ta, membaca kitab-kitab kecil Iqra dan yang lainnya, maka dia mendapatkan pahala sama. Man ta'allamal Qur'ana. Dan kata Nabi, yang terbaik dari kaum muslimin tadi penuntut ilmu. Yang kedua siapa? Yang mengajarinya. Wa 'allamahu, dan orang yang mengajari ilmu tersebut. Maka di sini hadis ini menunjukkan di dunia ini yang paling baik para pekerja penuntut ilmu dan para pekerja yang memberikan ilmu. Karena Nabi telah memberikan nas, khairukum, sebaik-baiknya kalian. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita terjadi simbiosis mutualisme antara pengajar dengan guru, pengajar dengan murid, santri, antara ustadz dengan santri dan santriwati, ada simbiosis mutualisme. Maksudnya bagaimana? Seorang murid tidak jadi menjadi muslim yang terbaik di saat dia tidak mempunyai guru. Karena dia mau belajar bagaimana? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baiknya orang yang belajar Al-Quran, dia mau belajar tidak ada guru. Jadi nggak belajar, ya nggak jadi. Meskipun kitab ya gurunya, seperti autodidak misalnya. Sebagian orang yang cerdas, dia bisa autodidak, membaca literatur, dia akan pandai. Dan berapa ulama banyak yang autodidak. Namun kadang-kadang kalau memang dia autodidak 100%, hasilnya tidak baik. Dan yang kedua, kebalikannya, wa'allamahu, dan gurunya. Ustadz nongkrong di masjid, muridnya semuanya pada tidur. Mana ini murid? Kita ada kajian jam 11. Nunggu di masjid, kayak penumpang nunggu angkot, muridnya tak kunjung datang. Ternyata semuanya tidur di sakan. Apakah sekarang ustadz itu menjadi baik? Khairukum, sebaik-baiknya pengajar, sebaik-baiknya muslim? Tidak. Karena tidak ada murid yang mau belajar dengannya. Alhasil, seorang santri menjadi baik di saat mempunyai guru dan dia belajar dari gurunya. Dan seorang guru, seorang mudarris, seorang ustadz, seorang syekh menjadi lebih baik. Dan disebutkan khairukum, sebaik-baiknya seorang muslim di saat dia mengajari manusia, mempunyai murid, baik murid yang hadir talaki di pondoknya, di masjidnya, baik melalui kuliah online, melalui daurah online, dan begitupun dakwah streaming. Dia mengajari orang-orang yang ada di Amerika, benua yang jauh. Maka tetap khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka dari simbiosis mutualisme ini, inilah yang diinginkan oleh Nabi di dalam permasalahan kita tadi. Bahwa murid yang bersyukur kepada gurunya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bersyukur seorang hamba kepada Allah selama dia tidak bersyukur kepada manusia. Mafhum al-mukhalafah, seseorang menjadi bersyukur kepada Allah di saat dia bersyukur kepada manusia. Maka dari rasa syukur seorang guru kepada murid banyak.
Di antaranya kalau gurunya sudah meninggal, banyak berdoa di sujud-sujudnya. Allahumma gfir li walidayya, Allahumma gfir li muallimi, Allahumma gfir li mudarrisi, li syaikhi. Maka seperti itu dari adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Didoakan. Bahkan jika dirujuk, siapa yang lebih mewarnai dan menyelamatkan dia dunia dan akhirah, seorang guru agamanya ataupun bapak dan ibunya saja yang hanya mengirim setiap bulan 500 untuk uang makan, 100 untuk syahadah dan sebagainya. Kalau ada, daurahnya selesai. Orang tuanya mungkin dia hanya sekedar bekerja banting tulang, pokoknya anak saya mondok. Dikasih uang 500 untuk biaya makan dan yang lainnya 150 untuk jajan. Maka hanya ini saja orang tuanya. Namun siapa yang membimbing setiap malam, setiap pagi, dia itu merumuskan ilmu-ilmu yang akan ditransfer kepada murid-muridnya. Dia memeriksa hadis-hadis karena amanah. Apa yang akan diberikan kepada muridnya, apalagi madhabnya dia madhab muhaditsin, harus hadis yang sahih. Tidak bisa saya memberikan di kajian hadis yang dhaif, apalagi palsu, diamalkan oleh murid-murid. Dan diberikan talkhis, mulakhos, agar mudah dicerna mana pendalilan tentang perkara-perkara ini, agar dia memahami akidah yang benar, fikih yang benar, sehingga ustadz ini menunjukkan kepada muridnya jalan yang baik di dunia, agar dia tempuh dan dia menjadi baik di dunia, derajatnya tinggi, menjadi ustadz kelak yang ahlil Quran, hafal Quran dan qiraah dan i'rab dan tajwid dan ahlil hadis, mengetahui ilmu hadis, ilmu rijal, ilmu penyakit hadis. Maka diantar di dunia murid ini oleh gurunya menjadi alim ulama kibar, hasil dari jerih payah gurunya, dan bapak ibunya hanya menyediakan 500.000 untuk makan saja. Mana yang lebih baik? Jelas gurunya. Maka banyak di dalam kutub tentang menuntut ilmu bahwa guru-guru kalian bisa jadi lebih baik daripada bapak-bapak kalian. Karena dia sepanjang hari, sepanjang malam merumuskan agar anak-anak muridnya bagaimana bisa terselamatkan dari keburukan di dunia dan akhirat. Maka dibimbing dengan ilmu agar di dunia dia menjadi ustadz yang besar, ustadz yang mumpuni ilmunya. Maka kelak mungkin dia yang akan menggantikan dirinya. Maka seorang guru yang baik tidak pelit kepada muridnya. Tidak ada gurunya ingin masuk kepada jamiah Islamiyah, hasad, dihalang-halangi. Gurunya ingin belajar ke Yaman, menuntut ilmu, melebarkan sayap agar belajar dengan para ulama, maka hasad. Wah, jangan. Kenapa? Nanti akan menyaingi saya. Kif hada? Tidak ada pikiran seperti itu guru yang mukhlis. Bahkan dia mengorbankan waktunya sepanjang hayatnya untuk mengajari paling sedikit. Dia belajar dengan saya ilmu-ilmu yang punya dengan saya. Maka guru-guru yang baik menganjurkan agar murid-muridnya pergi kepada ulama di zamannya. Dan banyak dari asar-asar. Berkata Imam Fulan Ibnu Fulan, cukup wahai muridku, di sana ada Imam Asy-Syafi'i, di sana ada Imam Ahmad, di sana ada Imam Ats-Tsauri. Cukup dengan saya, ambil ilmu dari mereka. Tidak ada yang mengatakan udah di sini aja, nanti kamu jadi lebih pintar dari saya. Tidak. Maka begitulah dari para dai-dai ilallah yang mukhlis, pengajar-pengajar yang mukhlis, justru mendengar anaknya mau daftar ke
University Islam Madinah, kita dukung. Apa yang dibutuhkan? Butuh syahadah, hafal Quran, apalagi mungkin belajar silsilah akidah, apalagi mungkin tambah belajar ilmu hadis, apalagi mungkin ilmu fikih. Siap, kita berikan kajian online, kita berikan kajian-kajian dan syahadah agar dia bawa bekal. Di saat mendaftar ke UIM ada tambahan, oh ini syahadah dari gurunya dan sebagainya yang akan membantu. Maka seperti itu guru yang ingin mensukseskan muridnya. Kenapa dia melaksanakan seperti itu? Pertama, karena ikhlas. Dia menginginkan kebaikan kepada muridnya. Dan yang kedua, tadi simbiosis mutualisme, di mana dia akan mempunyai murid yang baik, yang akan mengajari kitab-kitabnya di saat meninggal, dan akan mendoakan gurunya di saat meninggal, dan juga sebelum meninggalnya, dengan adanya murid-murid yang derajatnya tinggi, maka akan mengharumkan gurunya. Maka disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang dua gurunya, Imam Malik dan Imam Laits ibnu Sa'ad. Berkata Imam Asy-Syafi'i, jalastu ma'a Laits wa Malik. Maka Imam Asy-Syafi'i Al-Misri belajar dengan Laits ibnu Sa'ad, dan dia banyak duduk setelah itu belajar di Madinah dan mengambil ilmu dari Imam Malik. Maka dia mempunyai dua guru imam, Imam Malik di Madinah dan Imam Laits ibnu Sa'ad, dan dia asalnya dari Mesir. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, bintang kejora muhaddisin ini dan ahli fikih, sehingga madhabnya banyak diikuti, terutama di Indonesia, Asy-Syafi'i. Dikit-dikit Asy-Syafi'i, tahlilan Asy-Syafi'i, kunut fajar Asy-Syafi'i, musik halal Asy-Syafi'i, kalian pada merokok di majelis Asy-Syafi'i, semua Asy-Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i berlepas dari itu semua. Yasinan Asy-Syafi'i. Kesimpulan, Imam Asy-Syafi'i masyhur di negara kita dan di pelosok Asia Timur dan yang lainnya. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i tentang dua gurunya, Laits ibnu Sa'ad afqah min Malik, walakin Imam Malik yansuru tulabuhu. Maka Imam Laits ibnu Sa'ad, dari pengakuan imam muhaddis ahlul fikih ini, Imam Syafi'i bukan sembarangan. Dia Imam Laits ibnu Sa'ad lebih faqih, padahal dia tajir, mempunyai 9 armada perahu untuk ekspor impor. Namun ilmu hadis dan ilmu fikihnya, kefahaman, wajah istimbat daripada Imam Malik yang duduk di Masjid Nabawi mengajar. Maka Imam Laits ibnu Sa'ad menginfakkan hartanya untuk Imam Malik agar mengajar. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, dari segi ilmu fikih, Imam Laits ibnu Sa'ad lebih baik daripada Imam Malik. Namun kenapa Imam Malik masyhur dengan madhabnya Al-Maliki? Karena dia mengajar terus setiap hari seperti kita di sini, mempunyai murid-murid yang terkenal, diantaranya Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Maka Imam Malik kenapa terkenal madhabnya daripada Laits ibnu Sa'ad, padahal dia lebih faqih Laits ini? Kata Imam Asy-Syafi'i, karena mempunyai murid-murid yang mendukungnya. Maka murid-murid ini yang mendukungnya yang menyebabkan madhab dia menjadi lebih tersohor daripada Laits ibnu Sa'ad. Kesimpulannya, antara guru dengan murid saling bersimbiosis mutualisme, dan ini yang menjadi penutup dari pelajaran kita. Kita saling bersyukur kepada Allah, kita mempunyai murid-murid yang Masya Allah mudah hafal dan cerdas dan imut-imut. Ya, apa lagi? Sudah. Dan ada yang ngantuan. Mana yang ngantuan? Alhamdulillah nggak tidur. Maka alhamdulillah kita bersyukur mempunyai murid-murid yang berijtihad, dan kalian pun bersyukur mempunyai guru. Misalnya siapa dari antara kalian guru yang
pernah ada di kajian kalian yang mengajari kalian, maka bersyukur kepada Allah, maka bersimbiosis mutualisme antara murid dengan guru. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha